Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Syifa dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan perdana kita di semester kedua. Pada pertemuan perdana kita hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah hijrah ke Taif. Kalian siapkan buku SKI kalian, buku tulis dan alat tulis. Sudah kalian siapkan semua? Mari sama-sama kita belajar dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, pada hari ini Bu Syifa akan menyampaikan video pembelajaran yang akan menceritakan tentang sejarah Rasulullah dalam perjalanan ke Taif. Kalian cukup menyimak video pembelajaran ini dan kalian catat kesimpulan setelah video yang Bu Syifa sampaikan. Nah, anak-anak, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Setelah terbebas dari pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat karena sakit. Tidak lama setelah paman beliau sakit, disusul istri beliau Siti Khadijah. Nah, kepergian dua orang yang dikasihi oleh Rasulullah ini menyebabkan luka yang sangat mendalam. Kaum kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin, hingga keselamatan beliau terancam. Nah, kondisi ini memaksa beliau untuk hijrah ke daerah lain untuk meneruskan perjuangan beliau mensyiarkan agama Islam. Dan pilihan beliau adalah hijrah ke Taif. Kota Taif. Kota Taif berada di tenggara kota Mekah. Kota Taif memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Kota Taif terkenal anggur dan madunya. Kota Taif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam, dalam sejarah dakwah Rasulullah, karena diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak turunkan kepada orang besar atau orang kaya dan berpengaruh dari Qaryataini. Nah, yang dimaksud dengan Qaryataini ini adalah kota Mekah dan kota Taif. Kota Mekah dan kota Taif adalah kota yang diistimewakan oleh Allah. Kota Taif didiami oleh penduduk dari Bani Saqif. Bani Saqif terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Kedua suku adalah penyembah berhala. Bani Saqif menguasai bidang diplomasi dan militer, sedangkan Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. B. Peristiwa hijrah ke Taif. Dalam hijrah ini, Rasulullah ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Haritsah. Mereka berangkat dengan berjalan kaki agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai kepergian beliau ke Taif. Nah, anak-anak, setibanya di kota Taif, Nabi menemui pemuka Bani Saqif untuk menyampaikan ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah dan beliau berharap penduduk Taif mau membantu usahanya dalam menyebarkan agama Islam. Namun ternyata para penguasa Taif menolak ajakan beliau dan mengusir Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah. Dan tidak hanya itu, para penguasa Taif ini menyuruh penduduk Taif untuk menyakiti Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, tanpa diduga oleh Rasulullah dan Zaid, penduduk Taif membuat barisan dan melempari mereka dengan batu. Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad, namun usahanya gagal. Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah penuh luka dan berlumuran darah. Nabi Muhammad dan Zaid berlari mencari tempat perlindungan. Setelah melalui perjalanan kurang lebih 3 mil dari Taif, Rasulullah akhirnya menemukan tempat yang beliau rasa aman, yaitu di tembok rumah milik Utbah dan Syaibah. Anak-anakku yang disayangi Allah, dan keadaan yang menyedihkan, Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah atas segala kelemahannya dan memohon kepada Allah ampunan.
Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Nabi Muhammad merasa iba sehingga menyuruh budaknya bernama Adas mengantarkan anggur kepada Nabi Muhammad. Kedatangan Adas ini mengurangi kesedihan Nabi. Saat memakan anggur, Nabi mengucap Bismillah. Sambil bertanya kepada Adas, "Dari mana asalmu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari Ninive. Agama saya Nasrani." Nabi Muhammad kemudian menceritakan tentang Nabi Yunus bin Matta. Beliau mengatakan, "Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Dan saat itu juga Adas mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Setelah itu kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan meninggalkan Taif untuk kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan malaikat Jibril menyampaikan dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau berkehendak, aku akan mengangkut gunung ini dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu." Namun Nabi Muhammad menolak karena beliau berharap suatu saat Allah memberikan hidayah kepada mereka atau kepada anak cucu mereka sehingga mereka mau mengesahkan Allah. Itulah keluhuran Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang yang pemaaf, rendah hati, dan teguh pendirian. Nah, karena sifat beliau inilah Islam menjadi rahmatan lil alamin dan dapat tersebar luas hingga ke penjuru dunia. Bahkan sampai saat ini kita menjadi seorang muslim karena berkat sifat beliau yang luar biasa. C. Sebab-sebab Nabi hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif merupakan hijrah pertama dalam tujuan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Nah, penyebab Rasulullah hijrah diantaranya adalah 1. Karena tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi sepeninggal Khadijah dan Abi Thalib. Mereka berpikir tidak ada lagi yang disegani dan dapat melindungi Nabi Muhammad. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyebarkan Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dari saudara-saudaranya yang ada di Taif. Namun yang terjadi adalah di luar harapan beliau. Beliau dihina, dicela, bahkan dilempari batu hingga terluka. Rasulullah akhirnya meninggalkan Taif kembali ke Mekah. Namun beliau terlebih dahulu bersembunyi di Gua Hira. Beliau meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi, kepala Bani Naufal. Setelah sebelumnya permohonan perlindungan beliau ditolak oleh Suhail bin Amir dan Akhnas bin Syarik yang menolak untuk melindungi beliau ketika beliau hendak kembali ke Mekah. Nah, anak-anak, inilah kisah perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan ajaran Islam. Kisah perjuangan yang sangat berat yang harus beliau jalani sebagai seorang nabi. Anak-anak, baru saja kalian menyaksikan video pembelajaran SKI hari ini. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan setelah kalian mencatat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Evaluasi kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Mari kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran SKI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.